Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Muhammad Berkah Utomo, Muhammad Yoga Pratama, Pandu Saputra, dan Reisha Zahra Amelia. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul Mengenal Klasifikasi Hidup pada Belalang. Oke, langsung saja kita lihat pada slide berikutnya. Oke, masuk pada slide pertama, yaitu apa itu belalang. Belalang adalah serangga herbivora atau pemakan tumbuhan yang termasuk dalam ordo Orthoptera. Mereka dikenal luas karena memiliki kaki ke belakang yang besar dan kuat, yang diadaptasi khusus untuk melompat. Ciri utama belalang adalah sayap depan yang lebih tebal dan kaku, berfungsi untuk melindungi sayap belakang yang lebih rapuh. Sayap belakang terbentuk seperti selaput atau membran dan digunakan untuk terbang. Memiliki antena yang relatif pendek dan tebal. Mengalami metamorfosis tidak sempurna, yang berarti siklus hidupnya terdiri dari 3 tahap, yaitu fase telur, fase nimfa, dan dewasa. Selanjutnya, morfologi belalang. Morfologi hama belalang singkatnya terdiri dari 3 bagian utama, yaitu kepala, dada atau toraks, dan perut atau abdomen. Kepala memiliki sepasang antena dan mata menjemu untuk penglihatan serta mulut pengunyah. Dada memiliki 3 pasang kaki dengan kaki belakang panjang yang kuat untuk melompat serta 2 pasang sayap depan tebal dan sayap belakang tipis. Perut berisi alat reproduksi dan pada betina terdapat ovipositor untuk bertelur. Belalang tidak punya telinga tetapi memiliki tympanium sebagai alat pendengar alami. Tubuh belalang ditutupi ekoskeleton yang keras sebagai pelindung. Baik, masuk pada slide tanaman inang. Tanaman inang belalang yaitu tanaman rumput-rumputan yang meliputi tanaman padi, jagung, dan sorghum. Jenis tanaman ini biasanya menjadi inang bagi hama seperti belalang dan wereng. Kemudian ada tanaman kacang-kacangan dan sayuran hijau yang meliputi kacang panjang, bayam, dan kangkung. Tanaman ini sering menjadi inang bagi ulat, kutu daun, atau serangga penghisapnya. Baik, selanjutnya adalah siklus hidup dari belalang. Belalang mengalami metamorfosis tidak sempurna, yang berarti siklus hidupnya tidak melalui fase pupa atau kepompong. Yang pertama yaitu telur. Setelah kawin, belalang betina akan meletakkan telur di dalam tanah atau pada jaring tanaman menggunakan ovipositornya. Telur diletakkan dalam sebuah kantung telur atau egg pot yang bisa berisi 10-300 butir telur tergantung spesiesnya. Yang kedua ada nimfa. Telur yang menetas nanti akan menjadi nimfa. Nimfa adalah versi mini dari belalang dewasa, namun berwarna lebih terang atau seringkali putih pada saat baru menetas dan belum memiliki sayap. Nimfa sangat rakus dan langsung mulai memakan tanaman. Pergantian kulit nimfa ini bisa 5-6 kali. Tahap nimfa berlangsung sekitar 25-30 hari. Yang ketiga adalah tahap dewasa atau imgu. Setelah pergantian kulit terakhir, nimfa menjadi belalang dewasa yang memiliki tahap fungsional dan organ produksi yang matang. Belalang dewasa siap untuk kawin dan mulai siklus hidup baru. Seluruh siklus hidup baru telur hingga dewasa membutuhkan waktu sekitar 11-12 bulan atau 1 tahun. Selanjutnya, fase perusak tanaman. Fase perusak tanaman oleh belalang terjadi pada fase nimfa dan
fase belalang dewasa atau imago. Pada fase nimfa, belalang yang menetas dari telur mulai memakan daun tanaman, membuat lubang-lubang, dan mengerutkan daun, serta pada fase ini sayap dan alat kelamin belum sempurna. Saat menjadi belalang dewasa, mereka semakin rakus dan mampu menghabiskan daun tanaman dalam waktu singkat secara berkelompok, menyebabkan kerusakan signifikan seperti daun berlubang, menguning, layu, dan bahkan defoliasi tanaman. Lebih rincinya, setelah telur belalang menetas menjadi nimfa, mereka langsung menyerang daun hijau dan di sekitar tanaman menetas. Fase nimfa menyerang jaringan daun bagian atas, sedangkan belalang dewasa dengan sayapnya yang kuat mampu berpindah tempat dan menyerang tanaman secara cepat dan masif. Kerusakan yang umum terlihat adalah lubang-lubang tidak beraturan pada daun, daun menggugur hingga tanaman menjadi layu akibat serangan berat. Jumlah telur yang diletakkan dalam kelompok di belalang atau pelepah daun juga menunjukkan potensi besar munculnya nimfa yang merusak tanaman. Baik, selanjutnya adalah proses pengendalian hama belalang terhadap tanaman. Yang pertama, proses pengolahan tanah. Melakukan pengolahan tanah secara rutin untuk memusnahkan telur belalang yang biasanya diletakkan di tanah. Nah, biasanya belalang itu kalau bertelur itu ada di tanah, terkadang ada di bawah tanah gitu. Jadi untuk bisa mencegah perkembangbiakan belalang, maka dilakukan dengan cara mencangkul, membajak, atau membalik tanah sebelum melakukan masa tanam. Nah, tujuannya sendiri untuk menghancurkan telur atau larva hama yang tertinggal di dalam tanah, termasuk telur belalang itu sendiri. Nah, selain itu, ketika kita sudah mencangkul atau membajak tanah, maka tanah akan gembur sehingga membuat akar tanaman tumbuh baik dan tanaman menjadi lebih kuat untuk menghadapi berbagai serangan hama. Nah, untuk yang kedua adalah menanam dengan serempak atau dengan umur tanam yang sama. Menanam secara serempak agar tanaman tidak tumbuh pada waktu yang berbeda, sehingga tidak memberi kesempatan bagi belalang untuk terus berpindah makan. Nah, petani di suatu wilayah dianjurkan untuk menanam pada waktu yang bersamaan. Nah, tujuannya teman-teman agar tidak ada tanaman muda yang tersisa saat tanaman lain sudah panen. Dengan kondisi ini, ketika kondisi terjadi, maka bisa mengundang hama untuk terus bertahan hidup di lahan tersebut. Nah, jadi kalau semisal kita mau menanam, yaitu kita usahakan untuk menanam itu di waktu bersamaan. Jangan sampai kita sudah menanam 1 minggu yang sebelumnya, terus hari ini kita baru mau nanam, jadi waktunya nggak bersamaan gitu. Nah, itu maka akan menyebabkan si belalang itu jadi semakin banyak atau perkembangbiakannya juga semakin cepat. Untuk poin ketiga yaitu menjaga kebersihan lahan. Lahan harus menjaga kebersihan lahan dengan membersihkan gulma atau rumput liar yang bisa menjadi tempat hidup belalang. Lahan harus dijaga dari gulma, rumput liar, dan sisa tanaman yang bisa menjadi tempat persembunyian atau sumber makanan bagi hama. Nah, pembersihan ini dilakukan secara rutin. Terutama di tepi lahan dan saluran air. Dengan lahan yang bersih, maka siklus hidup hama atau belalang itu sendiri dapat terputus sehingga populasi tidak cepat meningkat. Nah, cara ini juga dapat membantu untuk menjaga kondisi lingkungan supaya tetap sehat dan mendukung pertumbuhan tanaman. Yang terakhir adalah penyemprotan insektisida. Ketika serangan hama sudah parah, maka langkah selanjutnya adalah penggunaan insektisida sesuai dengan anjuran pakai. Jadi kalau
semua tahapan tersebut sudah dilakukan, namun belalang masih saja banyak kita temui di lahan kita, maka solusi terakhir adalah penyemprotan insektisida, namun dengan dosis atau dengan takaran yang ada atau takaran yang sesuai. Nah, penyemprotan ini dilakukan hanya jika populasi hama sudah tinggi dan cara alami tidak efektif untuk menangani masalah tersebut. Nah, untuk penggunaan insektisida sendiri harus sesuai dengan dosis yang dianjurkan agar tidak mencemari lingkungan dan tidak merusak musuh alami hama atau yang sering kita sebut dengan predator alami yang ada di suatu lahan tersebut. Nah, penyemprotan itu sendiri sebaiknya dilakukan pada waktu pagi hari atau sore hari saat hama ada dan cuaca tidak terlalu panas. Rotasi bahan aktif insektisida penting agar hama tidak menjadi kebal terhadap obat. Oke, sampailah kita pada akhir video. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.